Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nugra Afda Darmawan dan hari ini saya ingin mengajak kalian berpikir sejenak. Pernahkah kalian menikmati jalan yang mulus saat pulang kampung atau sekolah negeri yang bebas biaya? Rumah sakit yang melayani tanpa membedakan status beasiswa kuliah, bantuan sosial untuk masyarakat. Pernahkah kita bertanya dari mana semua itu dibiayai? Jawabannya sederhana, ya dari pajak. Pajak adalah napas pembangunan. Tanpa pajak, negara akan lumpuh. Tapi ironisnya, masih banyak yang belum menyadari bahwa pajak adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Sebagian menganggap pajak sebagai beban, padahal pajak adalah bentuk kepedulian, pajak adalah tanggung jawab, pajak adalah kehormatan sebagai warga negara. Hari ini, mari kita bicara tentang bagaimana edukasi dan pengetahuan dapat mengoptimalkan kesadaran pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Makna kesadaran pajak dan kondisi saat ini. Apa yang dimaksud dengan kesadaran pajak? Kesadaran pajak bukan hanya soal tahu bahwa kita harus bayar pajak, tapi juga tentang pemahaman mendalam dan kemauan dari hati untuk melaksanakannya. Ini mencakup kesadaran bahwa pajak adalah kontribusi nyata kita dalam mendukung kehidupan bersama sebagai bangsa. Kesadaran pajak adalah ketika seseorang membayar pajak bukan karena takut didenda, tapi karena sadar untuk bentuk kepedulian terhadap sesama, bahwa setiap rupiah pajak yang dibayar akan kembali dalam bentuk jalan yang lebih baik, pendidikan yang terjangkau, dan pelayanan kesehatan yang merata. Namun, mari kita jujur, di lapangan kesadaran pajak masih menjadi tantangan besar. Masih banyak yang belum patuh pajak karena merasa tidak mendapat manfaat langsung. Kurangnya transparansi dari pemerintah soal penggunaan pajak, informasi perpajakan yang terlalu teknis dan membingungkan, budaya asal tidak ketahuan yang membuat orang merasa tidak membayar pajak itu bukan masalah besar. Tak jarang juga masyarakat menilai bahwa membayar pajak adalah urusan orang kaya atau pengusaha besar, padahal semua orang yang memiliki penghasilan sekecil apapun memiliki kewajiban untuk berkontribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak bisa tumbuh begitu saja. Ia harus dibangun, diperkuat, dan ditanamkan lewat proses yang berkelanjutan, dan disinilah peran edukasi dan pengetahuan menjadi sangat penting. Mereka adalah dua fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang patuh, sadar, dan bertanggung jawab secara pajak. Pentingnya edukasi pajak sejak dini. Dan mari kita mulai dari yang paling dasar, edukasi. Kesadaran pajak tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Ia harus ditanamkan sejak usia dini seperti menanam benih yang kelak tumbuh menjadi pohon kuat. Edukasi pajak bisa dimulai di sekolah dasar dengan materi sederhana, mengenalkan dari mana uang negara berasal, mengapa kita harus membayar pajak, dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengajarkan bahwa jalan yang bagus, taman bermain, dan perpustakaan umum, semua itu hadir karena ada pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Di rumah, orang tua punya peran penting dengan memberi contoh nyata seperti membayar pajak tepat waktu atau berdiskusi soal kewajiban warga negara. Anak-anak akan belajar bahwa pajak bukan sesuatu yang menakutkan, tapi mulia dan penuh makna. Edukasi pajak bukan cuma urusan guru atau dosen, ini urusan semua pihak. Pemerintah, dengan membuat kurikulum yang ramah, anak dan mudah dipahami. Media dengan menyebarkan pesan edukatif melalui animasi, film pendek, dan konten digital. Kampus dengan mendorong mahasiswa untuk mengkaji, berdiskusi, dan menjadi agen perubahan. Lembaga swadaya masyarakat dengan program pelatihan dan kampanye yang menyasar berbagai lapisan usia. Semakin dini kesadaran itu dibangun, semakin kuat fondasi bangsa di masa depan. Anak-anak yang tumbuh dengan pemahaman tentang pentingnya pajak akan menjadi generasi emas yang sadar, peduli, dan siap membangun Indonesia dengan tanggung jawab. Bayangkan, jika seluruh generasi muda memiliki pola pikir bahwa membayar pajak adalah bagian dari ibadah sosial, maka masa depan Indonesia akan terang. Pengetahuan mengubah bingung jadi paham. Kita masuk ke aspek yang tak kalah penting, pengetahuan. Banyak orang di luar sana sebenarnya punya niat untuk taat pajak. Mereka ingin melakukan yang benar,
tapi terhambat karena tidak tahu cara prosedur yang terlihat rumit, istilah perpajakan yang teknis, serta minimnya panduan yang mudah diakses. Semua itu menciptakan kebingungan. Disinilah pengetahuan berperan besar. Kita perlu menjabati masalahan yang jelas. Bayangkan jika semua informasi perpajakan disampaikan dengan bahasa sehari-hari, tidak rumit, tidak mengintimidasi. Misalnya, daripada mengatakan lapor SPT tahunan melalui e-filing, kita bisa katakan lapor penghasilan umum secara online di situs pajak. Formulir digital, platform digital, dan media sosial bisa menjadi alat penyebar pengetahuan yang luar biasa. Buat infografis sederhana berisi langkah-langkah bayar pajak, gunakan video singkat dan animasi untuk menjelaskan jenis-jenis pajak. Tampilkan studi kasus atau contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sediakan aplikasi atau chatbot interaktif yang bisa bantu menjawab pertanyaan tentang pajak kapan saja. Pengetahuan juga bisa disebarkan lewat kegiatan offline seperti pelatihan komunitas, kelas pajak gratis, konsultasi publik di desa atau kelurahan, program inklusi keuangan, dan literasi digital. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi merasa takut atau bingung. Mereka merasa dipahami dan dilayani. Dan yang paling penting, ketika seseorang tahu apa yang harus dilakukan, kapan harus melakukannya, dan mengapa itu penting, maka kepatuhan akan muncul dengan sendirinya. Bukan karena takut dihukum, tapi karena merasa bertanggung jawab. Pengetahuan mengubah ketidaktahuan menjadi kekuatan. Pengetahuan membuat pajak bukan sekedar kewajiban, tapi bagian dari identitas sebagai warga negara yang sadar dan peduli. Dan apa dampaknya jika semakin banyak orang sadar pajak? Yang pertama, negara punya lebih banyak dana pembangunan, sekolah gratis lebih banyak, rumah sakit lebih layak, jembatan dan jalan lebih merata. Kesenjangan sosial, yang kedua, kesenjangan sosial bisa ditekan pajak menjadi alat distribusi keadilan dari yang mampu ke yang membutuhkan. Ketiga, utang negara bisa ditekan. Kita tidak harus terus bergantung pada pinjaman luar negeri. Yang keempat, kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat. Ketika masyarakat melihat pajak dikelola transparan dan bermanfaat, maka partisipasi akan tumbuh secara alami. Yang kelima, stabilitas ekonomi nasional lebih terjaga. Dengan pendapatan negara yang kuat, kita bisa menghadapi krisis global dengan lebih siap. Lapangan kerja, yang keenam, lapangan kerja bisa bertambah. Dana pajak bisa digunakan untuk mendukung UMKM, membangun infrastruktur baru, dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Yang ketujuh, inovasi layanan publik bisa berkembang dengan anggaran yang cukup. Pelayanan publik bisa digital, cepat, dan ramah pengguna. Bayangkan, Indonesia yang kuat secara finansial, Indonesia yang mandiri, Indonesia yang adil, semua itu dimulai dari hal sederhana, kesadaran pajak. Teman-teman, pada akhirnya kesadaran saja tidak cukup untuk aksi nyata. Kita semua sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, sebagai anak bangsa, punya peran penting dalam mendorong perubahan ini. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, buat konten edukatif di Instagram, TikTok, atau YouTube yang menjelaskan pajak dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti. Ajak diskusi ringan soal pajak saat ngobrol bareng teman atau keluarga atau masyarakat yang lain. Bantu orang tua atau kerabat yang belum familiar dengan sistem perpajakan online. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan literasi pajak, seminar, atau sosialisasi yang diadakan kampus atau komunitas. Jangan tunggu jadi pegawai pajak untuk peduli pajak. Jangan tunggu kaya dulu untuk taat pajak. Kesadaran dimulai sekarang, dari siapa saja dan dari mana saja. Ingat, pajak bukan cuma kewajiban, tapi juga bentuk cinta pada negeri. Pajak adalah alat kita untuk ikut menciptakan masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Pajak sama dengan peduli, pajak sama dengan kehormatan, pajak sama dengan Indonesia yang lebih baik. Saya, Nugraha Abda Darmawan, mengajak kalian semua, mari optimalkan kesadaran pajak, mulai dari edukasi dan pengetahuan, menuju kepatuhan yang sejati. Demi Indonesia yang tidak hanya bangga, tapi juga berdaya dan mandiri. Terima kasih telah menyimak. Mari kita jadi bagian dari perubahan sekarang bersama untuk Indonesia. Terima kasih.